Halo teman-teman, balik lagi nih bareng gue Acit di channel YouTube Rasid Sidik. Sebelumnya gue mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman yang mau balik lagi ke channel ini dan nontonin video gue. Semoga video-video gue bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dan bisa ngasih kalian semangat buat yang lagi kepengen nurunin berat badan atau mencapai body ideal. Seperti biasa, gue mau ngasih tahu kalau channel ini tuh bakalan bersihkan daily vlog gue, kayak aktivitas keseharian gue atau hal-hal yang lagi sering banget gue lakuin yang kebetulan saat ini tuh lagi fokus banget sama olahraga buat mencapai body ideal dan nurunin berat badan. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tahu ke teman-teman mengenai pendapat gue pribadi nih mengenai fenomena FOMO olahraga. Eits, jangan berpikir negatif dulu, jangan emosi dulu, ditahan dulu nih jarinya buat ngetik yang aneh-aneh karena gue pengen ngasih tahu dari sudut pandang yang positif. Nah, daripada lama-lama, sekarang kita masuk aja ke pembahasannya. Jadi guys, alasan sebenarnya video ini gue buat tuh karena gue sadar kalau udah banyak banget orang-orang yang rajin olahraga nih sekarang. Kayak misal pas pagi-pagi gue berangkat kerja, di beberapa titik tuh gue suka lihat ada orang-orang yang lari pagi. Ambil contoh aja di daerah Kemang Raya. Nah, di Kemang ini kalau misalkan pagi tuh banyak banget orang yang jogging atau jalan santai di sepanjang trotoar jalan Kemang Raya ini. Dan hal ini gue sadarin semenjak memasuki tahun 2024. Nah, ternyata FOMO olahraga tuh mulai banyak dilakukan semenjak pandemi COVID-19 tuh mereda. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, gue ngerasa kalau yang ngelakuin olahraga pagi tuh nggak sebanyak itu. Paling lama sekitar 5-10 orang lah paling banyaknya ya maksud gue, yang gue lihat suka jogging di daerah tersebut. Tapi sekarang udah banyak banget. Nah, apakah hal ini bisa gue anggap sebagai FOMO olahraga? Jawabannya iya. Sebelumnya, buat yang belum tahu, FOMO atau Fear of Missing Out adalah perasaan takut tertinggal akan suatu hal yang lagi tren saat itu. FOMO dapat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu tindakan kompulsif untuk menyusul ketertinggalannya. Nah, apakah hal ini bagus menurut lo, Cit? Oh, tentu. Gue sangat setuju dengan orang-orang yang ikut memulai gaya hidup sehat, kayak misalkan berolahraga. Menurut gue lebih baik kita ikut-ikutan hal yang baik yang bisa membawa dampak positif untuk diri kita daripada FOMO sama hal-hal yang sia-sia atau manfaatnya tuh nggak terlalu terasa gitu buat tubuh kita. Dengan ramainya istilah FOMO olahraga ini, orang-orang yang tadinya cuma rebahan, cuma duduk-duduk sambil main handphone, jadi kesenggol nih untuk ngelakuin hal yang menyehatkan. Bahkan Dr. Tirta di Instagram pribadinya tuh bilang kalau FOMO olahraga tuh bagus, dan gue juga setuju. Tapi buat kamu yang baru mulai banget olahraga dan sebelum-sebelumnya jarang atau malah sama sekali nggak pernah olahraga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Hal-hal ini harus kamu pahami agar kegemaran olahraga yang lagi kamu lakuin sekarang malah nggak membawa efek buruk ke tubuh kamu. Nah, langsung aja nih, hal pertama adalah jangan lupain pemanasan. Di video sebelumnya, gue tuh udah ngejelasin mengenai pemanasan. Pemanasan sangat penting buat temen-temen yang mau ngelakuin aktivitas fisik intens kayak olahraga atau nge-gym agar terhindar dari cedera. Nah, pemanasan bisa teman-teman lakuin selama 5-10 menit biar otot-otot atau sendi-sendi teman-teman tuh nggak kaku. Jadi enak tuh buat dipakai olahraganya. Plus pemanasan bisa menghindari teman-teman dari kram dan parahnya ya cedera. Hal yang kedua adalah olahragalah secara bertahap. Olahraga itu merupakan aktivitas fisik teman-teman. Perlu penyesuaian agar tubuh teman-teman tuh nggak kaget saat melakukan olahraga, apalagi olahraga yang berat-berat kayak nge-gym, angkat beban, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman jarang banget olahraga, kayak misalnya dalam seminggu aja belum tentu olahraga, atau malah parahnya nih, selama setahun cuma sekali doang olahraganya, atau cuma 2 kali, itu pun juga cuma CFD doang. Maka teman-teman jangan pernah langsung olahraga berat. Lakuin olahraga yang ringan-ringan aja dulu, agar tubuh teman-teman tuh terbiasa. Ibarat motor nih, teman-teman beli motor baru, kan ada masa yang namanya inrayen tuh. Masa dimana motor nggak boleh digeber, pemakainya harus halus, bahkan kalau bisa nggak diajak jalan jauh dulu, sampai 1000 km pertama. Nah, tubuh juga sama. Ada masa-masa dimana kamu perlu melakukan penyesuaian, biar nggak kaget, apalagi amit-amit, sampai turun mesin atau jebol. Hal ketiga adalah jangan ego lifting. Sebenarnya hal ini masih ada kaitannya sama poin kedua tadi. Ego lifting sebenarnya lebih cocok dipakai untuk orang-orang yang angkat beban lebih berat dari yang bisa dia lakukan dengan tujuan mau pamer kekuatan atau mau mempercepat proses pertumbuhan ototnya. Tetapi dalam hal ini, gue tuh mau pakai istilah ini untuk orang-orang yang maksa banget olahraga dengan intensitas berat, padahal tubuhnya nggak terbiasa olahraga atau malah nggak pernah olahraga sama sekali. Nah, harusnya teman-teman tuh ngelakuin olahraga step by step.
Jangan langsung mau pamer hasil yang wah gitu. Misal kamu mau lari 5 km atau 10 km. Nah, untuk pertama-tama tuh jangan langsung kayak gitu. Teman-teman bisa coba jalan kaki dulu buat pemanasan. Habis itu coba jogging selama 1 km. Nah, seiring waktu kamu tambahin tuh range-nya. Jadi 2 kilo, 3 kilo, sampai di hasil yang teman-teman mau. Nah, segitu aja video kali ini. Pokoknya buat teman-teman yang lagi seneng-senengnya olahraga, gue dukung banget. Mau dibilang FOMO kek, ikut-ikutan kek, latahan kek, nggak apa-apa pokoknya. Seenggaknya lebih baik FOMO in a good way dibanding FOMO di hal negatif. Jangan pernah juga peduliin omongan orang-orang yang ngejudge teman-teman ini itu. Jangan pernah malu posting kegiatan olahraga teman-teman di sosial media. Tunjukin terus proses teman-teman karena lebih baik capek olahraga daripada capek nyinyirin orang yang olahraga. Seperti biasa, kalau teman-teman suka sama video ini jangan lupa di like dan subscribe channelnya. Terus jangan lupa juga buat ngasih support ke gue atau ke teman-teman yang lain nih yang lagi berusaha buat mulai olahraga dan nurunin berat badan dengan menuliskannya di kolom komentar. Sekali lagi gue ingetin, teman-teman bisa sharing progres atau pencapaian teman-teman karena siapa tahu nih bisa jadi motivasi buat yang lain. Ajat pamit, bye-bye.